Guna mengamankan logistik pemilu, KPU Muaro Jambi pasang CCTV di gedung penyimpanan logistik. Direktur Utama PT Miftah Safari Internusa dilaporkan ke Polda Jambi. Pasokan berlimpah, harga cabai merah di Kota Sungai Penuh mulai turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Jumat 17 November 2023. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Anastasia Laga. Dan saya Ridho Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, sejumlah kamera pengawas CCTV dipasang di gedung penyimpanan logistik pemilu 2024. CCTV yang terpasang ini langsung terpantau di Polres Muaro Jambi. KPU Muaro Jambi telah menerima berbagai jenis logistik pemilu serentak tahun 2024. Logistik yang diterima itu diantaranya 6.502 kotak suara, 5.184 bilik suara, 124.697 segel kertas, 33.696 segel plastik, dan 2.592 botol tinta. Sebagai upaya pengamanan terhadap logistik yang telah diterima, KPU Muaro Jambi telah memasang sejumlah kamera pengawas CCTV di gedung penyimpanan logistik. CCTV itu terpasang di 6 titik, yakni 4 titik di gedung utama dan 2 titik di gedung kedua. Komisioner KPU Muaro Jambi Divisi Teknis Penyelenggaraan Arisno mengatakan, CCTV yang terpasang di gedung logistik pemilu terpantau langsung di Polres Muaro Jambi. Ya, kalau untuk CCTV itu langsung terkonek ke Polres Muaro Jambi, karena dia bisa memantau langsung keadaan yang ada di gudang KPU Kabupaten Muaro Jambi. Sejauh ini tidak ada kendala di dalam logistik, baik itu pengamanan dan juga pengapakan. Arisno menambahkan, selain CCTV, gedung logistik pemilu juga masih dijaga pihak kepolisian bersama staf KPU. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Tebo melarang caleg dan partai politik memasang alat peraga kampanye atau APK di sejumlah titik. Selain fasilitas umum, APK juga dilarang dipasang di tempat ibadah dan pendidikan. Sebelum memasuki tahapan masa kampanye pada 28 November 2023, KPU Kabupaten Tebo minta seluruh peserta pemilu 2024 mentaati aturan dalam pemasangan alat peraga kampanye. Sesuai aturan pemilu, ada beberapa titik yang dilarang dalam pemasangan APK, di antaranya tempat ibadah, kesehatan, pendidikan, pemerintah, maupun tempat fasilitas umum lainnya. Komisioner KPU Tebo Hari Satriawan mengatakan, pihaknya telah menentukan tempat yang diperbolehkan dan dilarang dalam pemasangan APK. Untuk tingkat desa, KPU Tebo telah meminta PPK dan PPS untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa maupun kecamatan terkait tempat pemasangan APK. Sementara untuk tingkat kabupaten, KPU akan berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tebo. Tak hanya itu, KPU Tebo juga telah berkomunikasi dengan partai politik terkait titik-titik pemasangan APK, baik yang dilarang maupun yang tidak dilarang. Kami mengimbau kepada peserta pemilu yang telah ditetapkan agar tidak memasang alat peraga kampanye itu di tempat-tempat yang dilarang, seperti tempat ibadah, tempat pendidikan, karena kami sudah menyiapkan tempat bagi peserta pemilu untuk memasangkan APK dan tempat-tempat yang telah kami tetapkan untuk kampanye umum secara terorganisir. Agar pemilu tahun 2024 berjalan aman dan damai, Hari Satriawan berharap peserta pemilu mentaati aturan terutama dalam pemasangan APK. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Al-Haris menekankan pentingnya sinkronisasi data DPT dengan perekaman KTP elektronik untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Al-Haris menargetkan penyelesaian perekaman KTP elektronik bagi pemilih potensial akan selesai pada 7 hari sebelum pemilu serentak 2024. Jelang pemilu serentak tahun 2024, Gubernur Jambi Al-Haris menekankan pentingnya sinkronisasi data daftar pemilih tetap dengan data perekaman KTP elektronik.
Hal itu diungkapkan Gubernur Al-Haris usai membuka rapat sinkronisasi DPT dan KTP elektronik yang digelar KPU bersama Disdukcapil se-Provinsi Jambi. Al-Haris mengatakan, memastikan jalannya perekaman data kependudukan di kabupaten kota sangat penting untuk menjamin hak pilih masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi akan berusaha semaksimal mungkin dalam menyiapkan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 berjalan dengan baik. Al-Haris menargetkan penyelesaian perekaman KTP elektronik bagi pemilih potensial akan selesai pada 7 hari sebelum pemilu serentak tahun 2024. Dengan terakomodirnya seluruh masyarakat yang mempunyai hak pilih, diharapkan mampu menghindari terjadinya konflik pemilu di daerah. Tentu semua sarana yang akan digunakan saat pemilu nanti ini kita siapkan. Dan tentu yang paling prinsip data, ya kan? Karena pijakan kita memilih itu data. Orang punya hak suara dari data. Nah maka hari ini KPU Provinsi Jambi dengan Dukcapil Provinsi Jambi mengadakan kegiatan dalam rangka untuk kembali melakukan perekaman data. Berdasarkan data pemerintah Provinsi Jambi hingga 15 November 2023, dari jumlah wajib KTP 2.664.924 jiwa, 2.646.373 atau 99,01% masyarakat dipastikan telah memiliki KTP elektronik. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, KPU Provinsi Jambi minta Disdukcapil Kabupaten Kota mempercepat perekaman data kependudukan bagi pemilih potensial yang belum memiliki KTP elektronik. Upaya itu dilakukan agar pemilih dapat memberikan hak suaranya pada pemilu serentak tahun 2024. Menjelang Pesta Demokrasi 5 tahunan yang akan digelar pada 14 Februari 2024, KPU Provinsi Jambi minta Disdukcapil Kabupaten Kota mempercepat perekaman data kependudukan bagi pemilih potensial yang belum memiliki KTP elektronik. Komisioner KPU Provinsi Jambi Fahrul Lozi mengatakan, penyelesaian data kependudukan ditargetkan rampung 7 hari sebelum pemilu serentak tahun 2024. Percepatan perekaman data kependudukan bagi pemilih potensial harus segera dilakukan untuk menjamin masyarakat yang telah masuk dalam DPT agar memiliki KTP elektronik. Percepatan perekaman KTP elektronik juga perlu diupayakan dengan dukungan pemerintah daerah, baik dengan program jemput bola maupun strategi lainnya. Berdasarkan data KPU Provinsi Jambi, pemilih potensial di Provinsi Jambi didominasi pemilih pemula yang pada 14 Februari 2024 tepat berusia 17 tahun. Sinkronisasi data pemilih potensial yang belum memiliki KTP dengan data DPT pemilu menjadi sangat krusial dalam upaya mensukseskan penyelenggaraan pemilu serentak di daerah. Jadi pemilih potensial non-KTP ini kan mayoritas adalah pemilih pemula yang itu saat ini, hari ini bisa jadi ada yang belum usianya 17 tahun tapi pada saat H-1 bulan, H1 bulan atau pada hari H dia sudah usianya 17 tahun. Artinya ini harus kita siapkan KTP-nya. Nah gimana nanti Dukcapil untuk mempersiapkan cari solusi ini? Pada pemilu serentak tahun 2024, KPU Provinsi Jambi telah menetapkan 2.676.107 jiwa masuk dalam daftar pemilih tetap. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 174 siswa menjadi sasaran untuk pengawasan pemilu serentak tahun 2024. Pengawasan itu sebagai salah satu upaya untuk Bawaslu Batanghari dalam mengantisipasi pelanggaran pemilu serentak tahun 2024. Langkah pemberian edukasi pemilu terhadap siswa-siswi pemilih pemula gencar dilakukan Bawaslu Batanghari melalui pengawasan partisipatif dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Para pemilih pemula diminta dapat berperan aktif dan memahami hal-hal yang perlu dihindari selama tahapan pemilu berlangsung. Ketua Bawaslu Batanghari Kapsu Nazir mengatakan, peran pemilih pemula dalam pengawasan pemilu sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kecurangan maupun kekeliruan selama pemilu berlangsung. Saat ini 174 siswa yang masuk kategori pemilih pemula dari 32 SMA dan SMK di Batanghari dilibatkan pada sosialisasi pengawasan partisipatif tersebut. Harapan mereka turun ke wilayah-wilayah, ke sekolah-sekolahnya, mengedukasi
pengawasan partisipatif, baik itu terhadap di sekolahnya ataupun ke tempat desa-desanya masing-masing. Menginginkan pemimpin yang hebat, maka mereka harus terlibat dalam pengawasan partisipatif. Jangan cuek, jangan acuh tak acuh. Kasbun Nazir berharap setiap pemilih pemula mampu berpartisipasi dan berani melaporkan jika mendapati terjadinya pelanggaran pemilu, seperti politik uang atau money politik dan pelanggaran-pelanggaran pemilu yang tidak sesuai dengan aturan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Meski belum ditemukan adanya kasus caleg dan oknum caleg yang berkampanye di media sosial sebelum masa kampanye dimulai, namun Bawaslu Sarolangun mengakui sulit mengontrol dan memonitoring kampanye di media sosial. Jelang memasuki masa kampanye 28 November 2023 mendatang, aktivitas jejaring media sosial menjadi perhatian serius jajaran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sarolangun untuk memantau pergerakan kampanye caleg yang melanggar aturan dan tahapan. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sarolangun Mudrika mengatakan, guna mendukung pengawasan kampanye di media sosial, pihak Bawaslu sudah melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi karena hingga saat ini Bawaslu Sarolangun belum memiliki sarana dan sumber daya yang bisa mengontrol caleg berkampanye di media sosial. Mudrika menjelaskan sampai saat ini tim patroli cyber belum terbentuk untuk melakukan pengawasan media sosial, namun pihaknya tetap melakukan pemantauan secara manual. Ini juga kami lagi berkoordinasi dengan pihak Bawaslu Provinsi, nanti bagaimana supaya kami bisa mengontrol dan mengawasi oknum-oknum yang berkampanye di media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain-lain. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sarolangun meminta dan mengingatkan partai politik agar bisa memberikan edukasi kepada para caleg untuk tidak berkampanye di laman media sosial di luar jadwal dan tahapan serta ketentuan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Jelang tahapan kampanye pemilu legislatif 2024, masyarakat diminta bijak dan cerdas dalam menggunakan media sosial. Masyarakat diimbau tidak mudah percaya dengan berita bohong yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Dalam waktu dekat, tahapan kampanye pemilu legislatif 2024 segera dimulai. Masyarakat diminta bijak dan pintar dalam menggunakan media sosial agar tidak mudah percaya dengan berita bohong yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Kepala Dinas Diskominfo Provinsi Jambi Aryansyah mengatakan, pada tahun politik ini, masyarakat perlu menghindari berita-berita bohong, ujaran kebencian, dan politik identitas yang kerap muncul di media sosial. Masyarakat harus menyaring terlebih dahulu saat mendapatkan informasi yang belum diketahui secara pasti kebenarannya. Masyarakat harus berperan aktif dalam mengawasi berita-berita bohong yang beredar di media sosial. Kita ketahui bahwasannya kita akan memasuki masa pemilu, ya, ada pilpres, kemudian pemilu kada, termasuk di dalamnya ada pileg juga. Kita menghimbau pada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan medsos. Jadi kita meminta masyarakat juga bagaimana masyarakat bisa memilah sumber mana yang benar-benar jelas. Karena di dalam perjalanannya kita ketahui sekarang sudah banyak sekali ya berita-berita itu yang jauh dari sebenarnya. Contoh saja berita hoak. Aryansyah menambahkan, media sosial yang berkembang sangat pesat membuat seluruh informasi dapat diakses dengan cepat. Pemerintah Provinsi Jambi akan mengedukasi masyarakat agar terhindar dari berita bohong. Joko Janu, TVRI Jambi melaporkan. Penderita diare di Kabupaten Muaro Jambi mencapai 2.225 orang. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Jambi Hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi Hari ini. Saudara, Pemkab Sarolangun telah menyiapkan subsidi transportasi distribusi bahan pangan kepada para agen pemasok sembako dari luar daerah. Subsidi itu dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan jelang akhir tahun 2023.
Pemkab Sarolangun terus berupaya mengantisipasi potensi fluktuasi harga pangan pada akhir tahun 2023. Salah satunya dengan terus memantau pergerakan harga pangan, terutama harga cabai yang terus melambung. Melambungnya harga cabai menjadi perhatian serius Pemkab Sarolangun untuk menjaga daya beli masyarakat agar tetap stabil. Kenaikan harga pangan menjelang Natal dan pergantian tahun 2023 menjadi salah satu fenomena setiap akhir tahun. Pejabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan, subsidi transportasi untuk para agen yang mendistribusikan bahan pangan, terutama komoditas sayur mayur jenis cabai dari luar daerah menjadi salah satu prioritas dan kebijakan pemerintah daerah. Dari hasil evaluasi, kenaikan harga pangan biasanya disebabkan naiknya biaya transportasi distribusi oleh para agen. Kita sebenarnya sudah ada terobosan juga. Kita punya lahan inflasi namanya sebanyak 3 hektar di Kelawan yang bisa digunakan untuk menanam tanaman inflasi. Biaya subsidi transportasi ini diambil dari anggaran biaya tidak terduga agar harga pangan di wilayah Kabupaten Sarolangun jelang akhir tahun 2023 dan awal tahun 2024 tetap terkendali. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh, turun. Salah satunya harga komoditi cabai merah. Penurunan harga dipengaruhi berlimpahnya pasokan dari petani. Harga sejumlah kebutuhan pokok seperti cabai merah di Pasar Tradisional Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh mulai mengalami penurunan. Sebelumnya cabai merah dijual dengan harga Rp80.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp68.000 per kilogram. Turunnya harga cabai merah sudah terjadi sejak 3 hari lalu. Turunnya harga dipicu oleh berlimpahnya pasokan dari petani yang mulai memasuki masa panen. Salah seorang pedagang, Linda, mengatakan, meski harga cabai merah mengalami penurunan, namun bawang merah justru mengalami kenaikan harga. Untuk bawang merah jenis Brima dijual di harga Rp20.000 per kilogram, atau naik dari sebelumnya yang hanya Rp10.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah Brebes dijual dengan harga Rp28.000 per kilogram, naik dari sebelumnya yang hanya Rp13.000 per kilogram. Sebelum ini harganya berapa, Bu? Ini 80, hari kemarin 80. 80. Untuk pasokan cabenya dari mana dapatnya, Bu? Dari Kayaro. Selain untuk harga-harga pokok lainnya seperti bawang itu, apakah ada kenaikan apa turun, Bu? Banyak naik 2 kali lipat dari biasa. Kalau bawang itu berapa, Bu? Bawang sekarang ngincar 20 yang Birma, kalau yang bawang Brebes ngincar 28. Itu bawang putih, Bu? Enggak, bawang merah. Bawang merah. Kalau bawang putih stabil. Meski terjadi kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, namun diakui oleh pedagang untuk daya beli masyarakat masih relatif stabil. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Menjaga kebersihan pada musim hujan menjadi keharusan bagi seluruh masyarakat. Tak hanya flu, berbagai penyakit rentan menginfeksi tubuh manusia saat musim hujan. Salah satunya penyakit diare. Musim penghujan seperti saat ini penting bagi seluruh masyarakat untuk menjaga kesehatan agar tetap dapat beraktivitas seperti sedia kala. Tak hanya menjaga kebersihan lingkungan, saat musim hujan masyarakat juga diharuskan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi. Kepala Dinas Kesehatan Muaro Jambi Afifuddin mengatakan, tak hanya flu, berbagai penyakit rentan menginfeksi tubuh manusia saat musim penghujan, salah satunya penyakit diare. Berdasarkan laporan pihak puskesmas dan rumah sakit, hingga awal November 2023, jumlah masyarakat yang terserang diare mencapai 2.225 orang. Kasus diare itu tersebar di 22 puskesmas dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Kasus diare tertinggi terdapat di Puskesmas Tangkit mencapai 164 kasus, dan 156 kasus terdapat di Puskesmas Sengeti. 2.225 kasus dengan sebaran waktu antara Desember dan sampai Oktober itu fluktuatif. Artinya tidak ada dalam batas waktu tertentu tren meningkat secara signifikan, tidak ada. Artinya fluktuatif naik turun aja. Dengan rata-rata angka kasus di atas 400, di bawah 500. Afifuddin mengimbau masyarakat agar tidak mengkonsumsi air sungai saat musim penghujan karena rentan tercemar bakteri penyebab diare. Diare tak hanya menyerang orang tua, namun juga remaja, anak-anak, dan balita. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Al-Haris meresmikan rumah makan khas Bandung di Provinsi Jambi. Selain menambah lapangan pekerjaan, usaha rumah makan ini diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran. Gubernur Al-Haris meresmikan rumah makan dan restoran khas Bandung di Mendalo, Kecamatan Jaloko, Kabupaten Muaro Jambi.
Selain menambah lapangan pekerjaan, usaha rumah makan ini diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran. Gubernur Al-Haris mengatakan, rumah makan khas Sunda ini menambah nuansa kuliner baru di Provinsi Jambi. Masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke Jawa Barat jika ingin mencoba makanan Sunda. Pemerintah Provinsi Jambi mendukung kehadiran rumah makan khas Sunda ini karena dapat menambah pendapatan bagi masyarakat dan daerah. Saya resmi membuka rumah makan restoran Mangkabayan cabang Jambi, dan ini tentunya memberikan suatu jawaban bahwa Jambi butuh banyak ragam makanan Nusantara tentunya, bahwa kita tidak hanya memiliki satu macam saja, misalnya hidangan Jambi atau hidangan Padang ya. Nah, kita juga hari ini ada hidangan Sunda. Dan inilah bukti bahwa Jambi adalah Nusantara tentunya. Pemilik rumah makan Mangkabayan Robianto Lemuel mengatakan, konsep rumah makan ini identik dengan Sunda. Salah satu kuliner khasnya yakni tahu isi Mangkabayan dan gurame ala Kabayan. Nah, di Kabayan khususnya kita punya menu spesial yang memang kita unggulkan itu ada 2. Yang paling utama 3 sih. Yang utama adalah kalau makanannya itu kita punya tahu isi Mangkabayan. Itu khas kita. Yang kedua adalah gurame ala Kabayan. Seperti apa sih kita bilang khas? Karena kalau Bapak Ibu cari nggak akan ada, hanya ada di Mangkabayan. Itu bikinnya cukup bangga ya. Kalau saya cerita resepnya nanti itu. Ya. Nah, satu lagi adalah minuman. Nah, minuman itu disebut dengan es ala Kabayan. Selain menyediakan masakan khas Sunda, rumah makan ini juga menyediakan masakan khas Jambi dan Padang. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, sebanyak 64 desa di Kabupaten Merangin belum bisa mencairkan dana desa tahap ketiga. Pencairan dana desa tersebut terkendala karena masih banyaknya desa yang belum menyelesaikan syarat laporan penyaluran ke Dinas PMD. Dari 205 desa yang ada di Kabupaten Merangin, baru 142 desa yang mengajukan pencairan dana desa tahap 3. Sedangkan 64 desa lainnya belum melakukan pengajuan. Sementara sisanya masih harus melengkapi berbagai persyaratan seperti laporan realisasi anggaran tahap 2, bukti setor pajak, dan laporan stunting. Analis kebijakan ahli muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Merangin Suranto mengatakan, untuk pengajuan dana desa tahap ketiga telah dibuka sejak awal September. Andre mengimbau kepada seluruh desa yang belum bisa mencairkan dana desa tahap 3 agar segera menyelesaikan persyaratan yang belum rampung. Jangan sampai waktu mepet baru melakukan pengajuan karena waktu pengajuan kurang dari 2 bulan lagi. Dari 205 desa yang sudah menyampaikan penyaluran dan sudah masuk ke RKD sebanyak 123 desa. Masih ada tersisa 83 desa, dan di dalam 83 desa ini ada 19 desa yang sudah menyampaikan syarat penyaluran dan diproses di BPKAD untuk diteruskan ke KPPN sampai saat ini. Jika dana desa tahap 3 tidak terserap maksimal oleh desa, maka akan kembali ke kas negara. Bahkan bisa membuat desa tersebut terancam dikenakan sanksi oleh pemerintah pusat. Menyikapi lambatnya penyerapan ini, Pemdes akan terus melakukan monitoring dan evaluasi. Ramadan Cerbitakasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Pemkab Batanghari bersama Polda Jambi tanam 10.000 batang pohon di kawasan Tahura Senami. Informasi selengkapnya akan kami sajikan dalam segmen advertorial sesaat lagi. Terima kasih saudara, Anda kembali di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, pemerintah Kabupaten Batanghari melakukan penanaman pohon di kawasan Tahura Sultan Taha Saifuddin yang berada di kawasan Senami. Program penanaman ini merupakan salah satu bentuk dukungan dari Polda Jambi. Langkah penghijauan terhadap kawasan Tahura Senami Sultan Taha Saifuddin Jambi di Kecamatan Muara Bulyan saat ini tengah dilakukan Pemkab Batanghari yang bekerjasama dengan Polda Jambi. 10.000 batang pohon diberikan dan ditanam di lokasi Tahura maupun di titik-titik lahan hutan lainnya yang masih minim penghijauan. Selain bibit pohon mahoni, jenis bibit pohon yang ditanam itu diantaranya meranti, durian, dan jenis pohon kayu yang keras lainnya. Bibit pohon itu ditanam oleh Bupati Batanghari, Kapolda Jambi, serta unsur Forkopimda. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengapresiasi program penanaman bibit pohon yang telah berjalan hingga saat ini.
Diharapkan proses penghijauan itu dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan khususnya di kawasan Tahura. Polda, Kapolres jajaran di Batanghari, ini menjadi trigger ya, daya ungkit yang baik tentang program kita. Kita coba sebelum ini untuk menghijaukan kembali Tahura Sultan Taha Saifuddin ini, tapi selalu gagal ya, karena sering dicabutin masyarakat. Mudah-mudahan dengan giat hari ini kita bisa mengedukasi kembali masyarakat bahwa ini investasi untuk diri kita dan keturunan kita nantinya. Bahwa kemarin sudah terjadi El Nino, walaupun panasnya naik sedikit, kita sudah cukup menderita. Kemudian timbul kerawanan tentang air, dan ini pohon ini harus kita galakkan. Ini mau kasih Pak Polda dan jajaran Pak Kapolres juga yang sangat membantu kami di sini. Gerakan penanaman pohon merupakan tindak lanjut dari instruksi Kapolri untuk penanaman 10 juta pohon di seluruh Indonesia. Penanaman pohon itu dilakukan untuk menekan pemanasan global. Adis Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Provinsi Jambi menggelar Puncak Hari Krida Pertanian ke-51 tahun 2023. Kegiatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan sistem pertanian dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi menggelar puncak peringatan Hari Krida Pertanian ke-51 tahun 2023. Kegiatan itu digelar di kawasan Danau Sipin, Kota Jambi, Kamis kemarin. Peringatan Hari Krida Pertanian ke-51 tingkat Provinsi Jambi mengangkat tema mewujudkan pertanian milenial berbasis teknologi menuju Jambi Mantap 2024. Peringatan Hari Krida juga sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen, kemudian juga menjadi bahan evaluasi dari hasil pertanian. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, saat ini ekonomi Provinsi Jambi tumbuh sebesar 4,9%. Penyumbang terbesar dari sektor pertanian mencapai 1,9%. Al-Haris minta kepada pemerintah daerah agar terus memperkuat sektor pertanian sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Dari 4,9 pertumbuhan ekonomi Jambi itu, di mana kita di Pulau Sumatera, kita yang pertama hari ini adalah Sumatera Selatan, yang kedua Sumatera Utara, yang ketiga Jambi. Nah, 4,9 itu 1,9-nya disumbangkan dari sektor pertanian. Yang lain, yang kedua baru pertambangan dan lain, termasuk juga konsumsi dan rumah tangga. Melalui peringatan Hari Krida Pertanian ke-51, diharapkan pertanian di Provinsi Jambi lebih maju dari yang semula pertanian menggunakan cara tradisional menjadi modern. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Al-Haris akan tetap mengupayakan pengerjaan fisik pembangunan gedung baru TVRI Stasiun Jambi dapat realisasi pada tahun 2024. Penyesuaian rencana pembangunan gedung baru TVRI Stasiun Jambi ini karena minimnya anggaran daerah pada tahun 2024. Gubernur Al-Haris akan terlebih dahulu menunggu informasi yang disampaikan Dinas PUPR Provinsi Jambi terkait rencana pembangunan fisik gedung baru TVRI Stasiun Jambi yang perencanaannya telah selesai pada tahun 2023. Hal itu diungkapkan Gubernur Al-Haris saat menerima audiensi Kepala Stasiun TVRI Jambi Raden Sarjono, yang saat ini telah berpindah tugas sebagai Direktur Keuangan LPP TVRI di Rumah Dinas Gubernur Jambi. Al-Haris mengatakan, pengerjaan gedung baru TVRI Stasiun Jambi ini akan tetap diupayakan terrealisasi pada tahun 2024 dengan berbagai penyesuaian. Penyesuaian rencana pembangunan gedung baru ini mengingat minimnya anggaran daerah pada tahun 2024. Kewajiban penyiapan anggaran pilkada yang mencapai lebih dari 200 miliar rupiah menjadi kendala utama pemangkasan rencana-rencana yang telah disusun sebelumnya. Pemprov Jambi akan terlebih dahulu mengkalkulasi anggaran yang ada. Untuk perencanaan selesai di tahun 2023 ini perencanaannya, tinggal lagi fisiknya. Saya akan cek nanti pembiayaannya seperti apa. Ya. Kendala paling pembiayaan paling ya, karena kita memang 2024 ini kan memang cukup besar dana yang kita berikan untuk pemilu, KPU hibah ya, ada lebih kurang 270 miliar itu. Direktur Keuangan LPP TVRI Raden Sarjono mengatakan, dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kinerja TVRI untuk menyajikan informasi yang baik, khususnya bagi masyarakat Provinsi Jambi. Keterlambatan rencana pengerjaan fisik gedung baru TVRI akan sangat berdampak pada rampungnya program digitalisasi penyiaran televisi yang sedang diupayakan pemerintah pusat. Untuk ke depan kami juga berharap perlu ada dukungan terutama untuk pembangunan studio TVRI Jambi, di mana kita sudah bersiaran 24 jam, tentunya
prasarana terkait dukungan gedung itu memang sangat urgent dan perlu ada dukungan dari pemerintah Provinsi Jambi untuk bisa terrealisir. Raden Sarjono menambahkan, kerjasama yang baik antara pemerintah Provinsi Jambi dan TVRI diupayakan dapat terus terjalin dengan baik, guna mendukung percepatan pembangunan daerah. Randy Arta, Lebri, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya 6 mantan anggota DPRD Provinsi Jambi dituntut 4 tahun kurungan penjara. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Jambi menggelar Coffee Morning bersama Direktur Keuangan LPP TVRI Raden Sarjono. LPP TVRI Stasiun Jambi menggelar Coffee Morning di studio utama bersama Direktur Keuangan LPP TVRI Raden Sarjono. Pada kesempatan ini, Raden Sarjono mengatakan, kegiatan ini dalam rangka menjaga silaturahmi dan kekompakan untuk membangun sinergitas dan kolaboratif semua jajaran di TVRI Stasiun Jambi, sehingga permasalahan yang terkait dengan kinerja bisa dilaksanakan dengan baik dan benar. Raden Sarjono sebagai Direktur Keuangan yang baru memiliki visi misi terwujudnya TVRI sebagai media utama penggerak pemersatu bangsa berkelas dunia yang memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang profesional. Sejalan dengan tagline Dewas Direksi TVRI Masa Bakti 2023-2028, yakni kekompakan, sinergitas, solidaritas, saling menguatkan menuju LPP TVRI semakin harmoni, kondusif, maju, sejahtera, dan berkelas dunia. Dengan ditopang oleh likuiditas keuangan yang handal, Coffee Morning yang digelar di Studio 1 TVRI Jambi diikuti semua karyawan TVRI Stasiun Jambi. TVRI Jambi telah mengadakan Coffee Morning, di mana Coffee Morning ini kita kemas dalam rangka silaturahmi, dalam rangka menjaga kekompakan, demikian juga kita membangun sinergitas dan kolaboratif. Raden Sarjono berharap kegiatan ini bisa menambah kekompakan dan sinergitas terkait dengan tugas dan fungsi TVRI untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Yazid, Lebri, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pimpinan cabang Travel Umroh PT Miftah Sapari Internusa asal kota Jambi melaporkan pimpinannya ke Mapolda Jambi. Laporan itu akibat tidak adanya tanggung jawab pasca pemulangan puluhan jemaah umroh dari Jeddah ke Provinsi Jambi. Akibat mengalami kerugian hingga mencapai ratusan juta rupiah, Nur Habibullah, salah seorang pimpinan cabang Travel Umroh PT MSI asal kota Jambi melaporkan pimpinannya ke Mapolda Jambi pada Kamis sore. Laporan itu dilayangkan ke Mapolda Jambi pasca pemulangan puluhan jemaah umroh dari Jeddah ke Provinsi Jambi beberapa hari lalu. Pimpinan agen Travel Umroh Jambi Nur Habibullah mengatakan, laporan ini dilakukan dikarenakan dirinya telah mengalami kerugian mencapai 600 juta lebih. Kerugian ini dikarenakan pihak pimpinan agen travel yang berada di Jepara tidak bertanggung jawab dalam memfasilitasi pembiayaan akomodir para jemaah umroh. Akibat tidak diakomodirnya kebutuhan jemaah umroh itu, Nur Habibullah terpaksa menanggung seluruh biaya pemulangan jemaah umroh dari Jeddah ke Provinsi Jambi. Jadi kita melaporkan untuk kasus yang kemarin sudah menimpa kami semua tentang tiket pesawat kami yang tidak ada kami dapati kepulangan dari Jeddah ke Jakarta sampai ke Jambi, begitu juga perginya kemarin sempat kami tanggulangi semuanya waktu itu, dan ini sudah kami laporkan kasus ini ke Kapolda Jambi karena ini sudah kita beberapa hari ya dari kepulangan ini belum ada tindakan apapun, jadi kami langsung lanjutkan laporan ini. Sebelumnya 42 jemaah umroh asal Jambi mengalami penundaan pemulangan hingga 18 hari. Jemaah umroh ini diduga telah ditelantarkan oleh pemilik travel perjalanan ibadah umroh PT MSI karena tidak memiliki tiket pulang kembali ke Indonesia. Jemaah umroh ini akhirnya dapat dipulangkan setelah agen PT MSI Jambi Nur Habibullah mengupayakan pemulangan jemaah umroh ke tanah air menggunakan dana pribadi. 42 jemaah asal Jambi ini berangkat menunaikan ibadah umroh pada 22 Oktober 2023.
Namun hingga 20 Oktober, pihak agen MSI Jambi belum menerima kejelasan keberangkatan ke Arab Saudi. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara, JPU KPK menuntut 6 mantan anggota DPRD Provinsi Jambi dengan kurungan di atas 4 tahun penjara. Ke-6 anggota DPRD itu diantaranya Nasri Umar, Abdul Salam, Jamaluddin, M. Isroni, Mauli, dan Hasan Ibrahim. Sidang lanjutan kasus pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018 kembali dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jambi. Sidang lanjutan ini beragendakan pembacaan tuntutan oleh JPU KPK untuk 6 terdakwa mantan anggota DPRD Provinsi Jambi. Ke-6 anggota DPRD Provinsi Jambi itu diantaranya Nasri Umar, Abdul Salam, Jamaluddin, M. Isroni, Mauli, dan Hasan Ibrahim. Jaksa KPK Amir Nurdianto mengatakan penuntutan terhadap terdakwa berdasarkan pembuktian selama persidangan. KPK menuntut terdakwa Nasri Umar dengan tuntutan 4 tahun 4 bulan penjara, Abdul Salam 4 tahun 9 bulan, Jamaluddin 4 tahun 4 bulan penjara, Isroni 4 tahun 4 bulan penjara, Mauli 4 tahun 4 bulan penjara, dan Hasan Ibrahim 4 tahun 4 bulan penjara. Selain menuntut kurungan penjara, ke-6 terdakwa ini juga dikenakan denda 250 juta rupiah. Khusus terdakwa Abdul Salam diwajibkan mengembalikan uang senilai 300 juta rupiah. Ya, hari ini dibacakan tuntutan terhadap terdakwa atas nama Nasri Umar, Abdul Salam Haji Daud, Jamaluddin, Muhammad Isroni, Mauli, dan Hasan Ibrahim. Surat tuntutan nomor 92 dari kami Jaksa KPK yang intinya menuntut para terdakwa ya, kecuali dengan terdakwa atas nama Abdul Salam Haji Daud ya. Terdakwa lainnya 5 orang dituntut 4 tahun penjara dan 4 bulan. Khusus untuk terdakwa Abdul Salam Haji Daud 4 tahun 9 bulan. Para terdakwa semuanya dituntut pidana denda 250 juta subsidi 4 bulan. Khusus tadi terdakwa Abdul Salam Haji Daud dikarenakan belum mengembalikan uang yang diterimanya 300 juta rupiah, dikenakan uang pengganti 300 juta rupiah yang jika tidak dibayar 300 juta rupiah tersebut maka akan dipidana selama 3 tahun penjara. Usai tuntutan, penasehat hukum terdakwa akan melakukan pembelaan di dalam persidangan yang dijadwalkan akan berlangsung pada 2 pekan mendatang. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ridho Akbar. Dan saya Rastasya Laga bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.